Dan kita sudah menyaksikan banyak kasus-kasus akhir-akhir ini yang jadi perhatian adalah yang viral. Kadang-kadang saya merasa khawatir. Karena begini, kita ini harusnya berani. Saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani. Setuju. Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar, berani karena membawa kebenaran. Karena pasangannya kata berani itu benar. Kalau tidak benar, dia tak berani. Tapi kalau dia bawa kebenaran, maka siapapun dihadapi dan ridha Allah yang menjadi pegangannya. Jadi kita menyaksikan ketika peristiwa-peristiwa mafia ini terkuak. Ada polisi jenderal bintang 2 membunuh anak buahnya. Terbuka. Ada yang menyelundupkan narkoba. Ada petugas pejabat pajak yang kekayaannya fantastis. Itu sudah merepotkan, membuat seperti Pak Kapolri harus kerja ekstra untuk mengembalikan kepercayaan publik, harus kerja ekstra untuk merawat polisi-polisi baik yang berintegritas yang ada di dalam tubuh kepolisian. Seperti juga di Kementerian Keuangan, Ibu Menteri keliling sana sini untuk menjaga barisan orang-orang baiknya. Saya pernah di pemerintahan, saya menyadari betul, ya benar ada orang-orang bermasalah, tapi banyak lagi orang-orang yang bisa menegakkan amanah, orang-orang yang berintegritas. Mereka-mereka itulah yang harus dibangkitkan untuk bersama-sama menjaga Republik ini. Nah, ketika kita menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, kita geram. Ini harus kita hadapi. Apalagi sekarang kita kumpul hari ini tepat 25 tahun reformasi di Indonesia. Tepuk tangan untuk para pejuang reformasi kita. Tapi sambil kita menengok, kok bisa kita sudah 25 tahun dari reformasi, yang dulu kita bicara tentang memberantas kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, mafia D. Ini panggilan bagi kita semua. 25 tahun yang lalu kita berkomitmen memberantas KKN, sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Republik ini. Proses terjadinya itu pelan-pelan. Proses penyimpangan itu pelan-pelan. Bila pemimpin-pemimpin dari Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Teman-teman sekalian, saya beri ilustrasi ini. Katak nih. Bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke? Itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus-menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Saatnya kita menyadari bahwa ini adalah problematika yang harus kita hadapi sama-sama. Setuju?
Karena itu ketika kita berbicara tentang 25 tahun reformasi, amanat yang harus kita pegang adalah komitmen untuk melihat perubahan yang kecil-kecil ini. Nampaknya pelan-pelan, gradual. Jadi kalau ada yang punya ide untuk mengubah, kita harus hadapi dan kita harus hentikan. Pelan-pelan itu prosesnya. Reformasi dulu mengatakan bahwa masa jabatan presiden 2 tahun. Ketika ada yang punya gagasan untuk memperpanjang, maka kita katakan bahwa kita komit dengan aspirasi reformasi. Jadi, kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan mencoba menggeserkan, jangan pernah dibiarkan. Karena itu seperti menaikkan suhu air bagi sebuah katak. Jangan sampai kita tidak sadar atas penyimpangan yang dilakukan secara pelan-pelan. Dan kita harus sadari ini. Bahkan kita punya masalah banyak. Sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah, sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan. Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga, malah menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat. Dilakukan sentralisasi. Ingat, Republik ini luasnya luar biasa. Penduduknya tersebar di 6.000 kepulauan. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu, rakyat bisa merasakan pemerintah hadir di seluruh wilayah Indonesia.